Hari ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang sulit kalian percayai keberadaannya. Kita akan bertanding melawan manusia tercepat tanpa kaki dan melawan pegulat sumo terberat di dunia. Orang-orang ini mengasah bakat unik mereka sepanjang waktu atau terlahir dengan kondisi genetik yang langka. Saat di antara mereka merasa kesulitan menjalani kehidupan yang normal, sebagian besar akan mengubah kelainan menjadi kekuatan terbaik mereka. Di sini ada manusia paling berambut di dunia. Tapi ada juga yang memanggilku asli. Dia memiliki kelainan dalam pertumbuhan rambut, sangat langka. Ini hanya menjangkit 1 dari 1 miliar orang. Baiklah teman-teman, kita akan bertemu dengan seseorang yang sangat spesial. Wow, itu keren banget. Kau punya rambut di sekujur tubuhmu. Maksudku tidak di semua tempat. Beri aku alis tebalmu itu. Aku sudah melihat video itu sebelumnya. Kau yang paling aneh. Dan ini baru 1 dari 7 manusia luar biasa yang kita temui hari ini. Ini Zion. Apa yang langka dari dia? Zion terlahir tanpa kaki, tapi dia tidak membiarkan kelainannya sebagai dirinya begitu saja. Gila dia! Dia berbeda. Jadi untuk mengetahui siapa yang paling atletis, kami menyiapkan serangkaian tantangan di mana kami akan melawannya. Diawali dengan panjat tebing. Kita biarkan dia maju lebih dulu. Entahlah. Di sini kita memiliki pesenam profesional yang melawan pegulat profesional. Siapa yang akan Tentu menang? saja pesanan. Ayo. Ayolah, siapa tahu? Oke, 3, 2, 1. Ayo. Ayo. Tidak. Alex, ayolah. Siapapun tolong aku sekarang. Tolong aku. Mungkin kau nyaris berhasil di sini, tapi kami sebenarnya punya seseorang yang mengklaim lebih cepat darimu. Dengan 2 tangan kau akan berlomba dengannya nanti. Ya, siapa dia? Kita akan tahu nanti. Zion memegang rekor dunia manusia tercepat dengan 2 tangan. Tapi sebelum menguji kecepatannya, kita akan menguji kekuatan. Zion juga bisa mengangkat beban 3 kali dari berat badannya. Dan sekarang kita punya 315 pound untuk mengujinya. Itu mudah. Biar aku coba. Awas. Katakan padaku apa yang ada di sini. Beratmu 315 pound kan, akan aku tunjukkan aku bisa mengangkatnya. Lihat Tuhan. Siap. Ayo, kau siap. Ayo. Terus. Pasti bisa, trainer. Ayolah. Bisa. Tahan. Cepat lagi. Ayo. Terus, sedikit lagi. Salah. 1. Capaianku. Itu tidak dihitung. Ayo. Wow, ini dia. Ini dia. Apa kau siap? Mulai. Aku seperti seorang pesenam. Aku merasa seperti seorang pesenam. Aku bercanda. Ya siap, ampun. tapi apa? Apa-apaan ini? Tanner, ayo. Tunggu, bagaimana bisa seperti ini? Jadi begitu kau melakukannya? Tidak habis pikir, ini sangat menarik. Kau pikir ini kekuatan yang sesungguhnya? Ini bukan kekuatan yang asli. Bagaimana kau akan melawanku? Sedikit yang Tanner tahu, Zion bukan sekadar pegulat profesional. Dia juga petarung MMA. Jadi meski Tanner memiliki keuntungan tubuh lebih besar, pertandingan ini tidak akan mudah. Sekarang kita akan selesaikan ini satu pertandingan untuk segalanya. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Dalam 3, 2, 1. Mulai. Ayo. Kalahkan dia, Tanner. Ayo, kalahkan dia. Terus. Ayo, kalahkan dia, Tanner. Terus, Tanner. Ya, bagus. Kalahkan dia. Lawan dia. Ayo, Tanner, tangkap dia. Serang balik. Serang balik. Ayo, serang balik. Tertangkap dia. Kawan, kenapa kau menyerah, kawan? Ayo, terus. Dia menyerah. Hei, Zion. Bagaimana kalau kau memilih seseorang yang sepadan denganmu? Siapa sebenarnya dia? Tuhan, ada angka ini. Oh ya Tuhan. Tunggu, kenapa kita bertanding? Kau meninggalkan temanku sendirian. Temanmu seorang pesenam, itu membuatnya. Sudahlah, kau jangan banyak bicara. Ayo. Aduh. Sudah menyerah. Begitulah caramu. Dan sekarang akhirnya kita lihat seberapa cepat Zion itu. Jadi kami menawarinya tumpangan menuju area balap, tapi dia bersikeras untuk menyetir. Bagaimana kau bisa sebaik itu di segala hal? Itu benar. Meski tanpa kaki, Zion bisa mengendarai sebuah mobil dengan bantuan tongkat mengemudi yang dibuat khusus. Aku rasa akhirnya kau juga punya kaki. Apa kau punya penis?
Sekarang sebelum kita ke balapan yang sesungguhnya untuk membuktikan bahwa kau manusia tercepat dengan 2 tangan, kita akan melakukan pemanasan dengan 2 orang ini. Kau akan kalah. Yeah. Baiklah, ayo kita lihat saja. Aku bermain perang. Aku sudah pernah merangkak seperti Yeah. aku tahu. Dalam 3, 2, 1, mulai. Wow, Terlihat seperti jalan biasa. dia mungkin lebih cepat dari kalian, tapi apakah dia akan lebih cepat dari... Memegang rekor terbaru manusia tercepat dengan 2 tangan. Mari cari tahu. Pejamkan matamu, pejamkan matamu, Ya, ya, pejamkan ya, matamu, pejam. pejamkan matamu, dan mereka akan mengatakan kepadamu kapan akan dibuka. Oke, pastikan matanya terpejam. Ya. Baiklah, kau bisa membuka matamu. Kita akan melakukannya, kan? Kita akan melakukannya. Dalam 3, 2, 1. Ayo. Bagaimana bisa kalian kalah? Dia tidak punya kaki. Ya, dia punya 1. Sekarang berikan aku tulangnya. Oh, ya. Seseorang yang langkah berikutnya, Aquaman versi nyata. Dia berasal dari suku di Filipina yang memiliki paru-paru yang secara genetik telah berevolusi, mampu menahan nafas 10 kali lebih lama dari manusia pada umumnya. Dan untuk membuktikan dia punya paru-paru atau tidak, kita menyiapkan beberapa tantangan untuk mengujinya. Tantangan kali ini, kau harus memecahkan semua balon yang ada di dalam air menggunakan tombak. Tapi tantangan utamanya, kau harus melakukannya dengan sekali nafas. Apa kau bisa melakukannya? Mudah. Oh, dia mulai. Dia sungguh memulainya. Ayo Solman, kau pasti bisa. Dia melakukannya sampai balon ketiga. Aku pasti akan menyerah. Dan suhu di sini sekitar 30 derajat. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Dia sudah setengah perjalanan. Di sana, kau pasti bisa. Ayo, kau bisa melakukan ini. Kau pasti bisa. Ayo. Baiklah, kupikir dia tidak bisa mendengarmu, dasar bodoh. Oh ya Tuhan. Ayo. Ayo. Tinggal 1 lagi. Ayo. Hei, dia membuat ini terasa sangat mudah. Tapi tantangan selanjutnya akan jauh lebih sulit. Untuk menguji seberapa kuat paru-parumu, mari kita lihat apakah kau bisa mematahkan rekor menahan nafas di dalam air terlama di dunia. Dan jika kau mampu, kau bisa mendapatkan apapun yang ada di dalam kotak misteri itu. Oh iya. Rekor terbarunya 24 menit 37 detik. Tariklah nafas yang panjang dan mulailah saat kau siap. Dalam 3, 2, 1. Jadi dia akan bertahan sekitar 24 menit. Aku akan pergi sejenak dan akan mengeceknya kembali nanti. Saat kami menunggu Aquaman ke permukaan, kita akan menemui manusia super lainnya dengan bakat yang tidak biasa. Selanjutnya, ada Tuan Fantastik versi asli. Halo semua. Atau harus disebut Nona Fantastik. Dia Sophie Dosi, yang dikenal sebagai gadis tanpa tulang belakang. Dia manusia paling fleksibel di dunia dan dia bisa menyesuaikan tubuhnya ke dalam apapun. Dan hari ini kita akan memasukkan Sophie ke dalam ujian untuk menjawab apa dia punya tulang belakang. Jadi untuk mengetahui seberapa fleksibel Sophie, kita akan melakukan tantangan fleksibilitas dengan melihat siapa yang dapat speed paling jauh. Ayo Tanner, kau tidak mungkin kalah dari seorang gadis. Wow. Oke, siap semuanya? Mulai. 1, 2, 3, Oke, aku mulai merasakannya. 4, 5. Oke, bagaimana? Ini sangat mudah. Ini sangat mudah. 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Lihat, Alan kesusahan. Tidak. Alan kesusahan. 14. 15. 16. Aku tidak bisa. Aku menyerah. Haruskah lanjut ke 17? Jadi manusia pada umumnya hanya sampai 16. Agar adil, aku tidak biasa. 17. 18. 19.
Au! Tidak. Kau mau menambah satu lagi? Au! Baiklah, mari kita lihat Sophie bisa sampai mana. Oh ya Oke, Tuhan. 28 itu full split. Sekarang menuju ke tahap maksimal. Oh ya Tuhan. Kau pasti bercanda. Bagaimana bisa dia melakukannya dan pesenam profesional sepertiku tidak bisa? Sekarang kita akan melihat apa Sophie muat di tempat yang sangat sempit. Itu mudah. Semakin lama akan semakin sempit. Jadi, kita akan lihat bagaimana kau melakukannya. Dimulai dengan keranjang belanja ini. Ini sebenarnya sangat luas. Lihatlah. Sekarang kita akan melihat apakah dia bisa muat di dalam mesin cuci. Mereka biasanya lebih besar dari ini, tapi mari kita coba. Tunggu, bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa muat di sana? Mustahil dia akan muat di sana. Sepertinya aku masuk. Oh ya Tuhan. Sekarang pertanyaan yang penting. Apa Apa yang kau maksud dengan Alex tidak akan muat di dalam sana? Apa yang kau maksud? Itu yang kumaksud. Kenapa kau mengatakan itu? Aku tak pernah mengatakannya. Baiklah Sophie, sekarang mari kita lihat apakah kau akan muat di dalam kontainer mini ini. Ini cukup sulit ya. Aku tidak berpikir kalian sadar seberapa kecil ini. Ini tentu sangat gila. Oh ya Tuhan. Mustahil. Tanner, coba angkat. Oh ya Tuhan. Dia muat di dalam sini. Bagaimana dengan tingkat terakhir? Raket tenis. Untuk melihat seberapa kecil raket tenis ini, aku akan mencoba apa aku muat di dalamnya lebih dulu. Oke, aku mulai. Aku memasukinya. Oke, sekarang masukkan tanganmu ke sana. Ya, ini dia. Sudah aku beritahu kalian, saat ini aku sedang dalam program olahraga gila untuk pundak. Pundakku jadi semakin lebar. Iya, itu karena pundakmu. Oke, jika dia bisa muat di sini, maka dia benar-benar masalah fleksibilitas yang aku miliki. Oke. Wow. Apa itu? Lihat, tidak bisa. Aku tidak bisa. Ukuranku sama dengannya. Aku tidak bisa. Karena aku punya masalah fleksibilitas. Wow, coba oh, lihat ya itu. Tuhan. Ya Tuhan, itu menarik. Lihat kawan, jika dia bisa, itu satu-satunya cara dia akan melakukannya untuk muat ke dalam raket. Seperti sebuah puzzle. Seperti Iya, sebuah benar. puzzle. Sementara kita menunggu Alex memakai bajunya, ayo kita cek keadaan Aquaman. Sekarang sudah 10 menit. Pria ini bukan manusia. Rekor ini sebenarnya mustahil untuk dipecahkan. Entah apa dia bisa lakukan. Hei, kau dengar aku? Tanner, biarkan dia, dasar bodoh. Dan sekarang yang terakhir untuk membuktikan jika Sophie memiliki tulang belakang. Jadi kita baru saja kembali dari mengambil sinar X untuk mengetahui apa Sophie memiliki tulang belakang atau tidak. Mari cek hasilnya. Sebenarnya, aku pikir aku belum siap untuk menunjukkannya. Kau tidak siap tunjukkan pada dunia kau tidak memiliki tulang belakang? Tidak, aku tidak tahu tentang itu. Baiklah, bagaimana dengan ini? Jika kau bisa memecahkan ketiga balon menggunakan busur dan panah, dengan menggunakan kakimu untuk menembak, kau tidak harus menunjukkan hasilnya. Baiklah, akan kulakukan. Dan Sophie sudah memiliki panah dan busur di sini. Kurasa dia mencoba untuk menembak. Dia bilang padaku. Aku tidak pernah mengatakannya. Sophie hanya memiliki satu panah untuk menembak ketiga balon itu. Jadi sebaiknya dia memperhitungkannya. 3, 2, 1, mulai! Oke, jadi dunia tidak akan pernah tahu kau punya tulang belakang atau tidak. Tidak. Tunggu, ambil ini teman-teman. Ambil. Tunggu, kau penderita skoliosis. Tidak. Kau punya tulang belakang. Tidak. Setidaknya aku tidak obesitas. Sampai jumpa teman-teman. Hei, Maaf kawan. tidak sebesar itu. Kalian tahu, kupikir jawabannya adalah tidak. Apa dia punya tulang belakang? Apa dia punya hati? Kurasa dia tidak memilikinya. Sekarang sudah 13 menit dan dia mulai terlihat kesulitan. Tunggu di sana. Kau pasti bisa. Ayo! Ayo Soban, kau pasti bisa. Tolong. Jangan. Oke, waktunya adalah 13 menit 25 detik. Tinggal 10 menit lagi. Tetap saja itu sangat impresif. Aku sangat penasaran apa yang di dalam kotak misteri. Aku bilang kita akan memberinya yang ada di dalam kotak misteri. Baiklah. Baiklah, kau siap? Ya. Apa ini? Ini adalah tank oksigen portable, jadi kau bisa menahan nafasmu lebih lama. Oh, apa kau mau satu dari kami membalikanmu ke udara? Apa kalian tahu teman-teman, aku akan kembali berenang. Apa? Apa yang dia lakukan? Saat Aquaman berenang kembali ke rumah ke Filipina, Sound dan Tanner akan bertemu dengan seseorang yang diberkahi selanjutnya.
Jabat tangan yang kuat. Wow, tangannya besar. Dia Jeff, manusia dengan tangan dan lengan terbesar di dunia. Bahkan dokter tidak tahu dia terlahir seperti ini. Jadi dia benar-benar satu-satunya. Tunggu, apa itu cincin pernikahanmu? Iya. Boleh kulihat? Ya. Ya, aku akan menikahimu. Apa? Oh ya Tuhan. Tentu saja bagi Jeff, tidak semuanya cocok dengan ukuran itu. Bahkan mengetik saja sulit baginya. Jadi tampaknya dia tidak menggunakan iPhone. Dia memakai flip phone. Tulisannya terasa lebih besar, jadi lebih mudah mengetik menggunakan ini. Dan bahkan Jeff memiliki lengan terbesar di dunia. Dia ingin lengannya jadi lebih besar. Jadi dia membuat gymnya sendiri. Peralatan yang disesuaikan juga. Lihat seberapa tebal ini. Oke. Aku tidak bisa. Dan lihat semua piala ini. Kau belum pernah mendengar, Jeff juga salah satu pegulat lengan terkuat di dunia. Apa lengan ini hasil dari bergulat? Iya. Sepertinya kita harus buat tangan nanti. Kau yakin, ha? Jadi Jeff menunjukkan garasinya, yang mana sudah dia modifikasi untuk pelatihan gulat lengan. Tunggu, jadi ini yang kau lakukan untuk latihan? Iya. Biar aku coba. Aku bisa menggerakkannya. Oke, bisa tunjukkan cara kerjanya? Kau membuatnya terlihat mudah. Sekarang saatnya untuk yang terbaik pertunjukan gulat lengan. Sound versus Jeff. 3, 2, 1, mulai. Hasan. Oke, cobalah Tanner. Dan tingkatan taruhannya, Jeff setuju jika Tanner bisa mengalahkannya. Dia memberi Tanner sabuk kejuaraan dunianya. 3, 2, 1, mulai. Kau mungkin mengalahkan kami, tapi aku punya trik di lengan bajuku. Tunggu, siapa dia? Ini Jason Remer yang dikenal sebagai Mighty Oak, seorang rekan juara dunia gulat tangan dan salah satu rival terbaik Jeff. Dalam 3, 2, 1, mulai! Dia melakukannya. Hei, tidak. Rasanya seperti kau mempertahankan sabukku. Kau juaranya. Tapi sebelum kita bertemu dengan seseorang yang melawan hukum alam, ada satu hal terakhir yang harus ditanyakan kepada Jeff. Apa yang akan terjadi saat menepuk tanganmu? Oh, kau tidak ingin tahu. Ayolah. Baiklah. Dan Jeff tidak hanya juara di video ini. Selanjutnya, ada pegulat sumo terberat di dunia. Ini dia, Remy, 4 kali juara dunia berat badan pegulat sumo, melampaui 500 pon. Sebelum kita melihat seberapa kuat dan atletis dia, kita akan melihat seberapa banyak dia makan jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya dari kompetisi makan. Aku lapar. Akan mustahil kau bisa mengalahkan kami berempat. Aku akan melahapmu. Iya. Kita punya 10.000 kalori pizza di sini dan kami berempat akan menghabiskan bagian kami sebelum Rami selesai. Mulai. Ingat, ini adalah maraton, bukan lari cepat, oke? Ya Tuhan. Kawan, cepat semuanya lebih cepat. Ayo cepat. Santai saja. Tunggu, bagaimana dia sudah habis 2 potong? Oh ya Kawan, Tuhan. cepatlah. Waduh, Ya Tuhan. bagaimana ini? 10. Dia menyukainya. Oh ya Tuhan. Aku bahkan tidak suka pizza. Aku cinta pizza. Aku mencintainya. Oh ya Tuhan. Baiklah, akan aku coba. Dia sudah separuh Kawan, jalan. cepat habiskan. Tanner, kau mengecewakanku, Ten. Aku sangat. Tunggu, apa dia akan makan 2 buah sekali makan? Oh ya Tuhan. Tanner, tolong, Tanner. Ayo. Tanner, tolong. Tanner, ayo. Ini belum berakhir. Kau pasti bisa, Alex. Kau pasti bisa. Ayo cepat. Tidak. Payah. Untuk melihat seberapa kuat dia dibandingkan dengan manusia pada umumnya, 3 dari kami akan memastikan jika kami bisa mengalahkannya dalam permainan tarik tambang. Siap? Aku suka kepastianmu yang paling berat di belakang. Kita lihat apa yang bisa kalian lakukan. 3, 2, 1, mulai! Ayo! Ya Tuhan, manusia yang kuat. Setidaknya kita buat dia terjatuh.
Sekarang saatnya menunjukkan pada semua orang si kuat dan atletis Remy. Kita akan bergulat sumo dengannya untuk melihat seberapa banyak kami bisa menghentikan satu orang. Mulai! Selanjutnya, Sekarang kita lihat jika dua orang bisa mengalahkan Remy. Mulai! selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana jika 4 orang dari kami bisa menghentikan pegulat sumo terberat. Mulai. Semuanya. Ayo. Ayo, ini bekerja. Ayo, cepat. Ayo, Ini bekerja. Ya, Ini bekerja. Ayo, cepat. Ayo. お前はもう死んでいる。 Dengan satu jari. Terlalu mudah. Sekarang kita semua tahu untuk menemukan apa yang cukup untuk menghentikan pegulat sumo terberat di dunia. Mulai. Sakit. Baiklah. Tidak seorang pun boleh tersakiti. Aku belum selesai, kawan. Aku akan kalah. Tidak. Oh, tidak. Seseorang tolong. Tidak seorang pun, dan maksudku tidak seorang pun menyakiti pundaku. Bubah tidak kalah semudah itu. Ada yang gagal kamu tunjukkan. Cukup satu undusan. Ayo, tunjukkan satu undusanmu itu. Awas kamu. Kau menyakiti kawanku. Aku juga akan mengalahkanmu. Aku akan mengendusmu. Apa maksudnya? Kau penasaran? Itukah yang kau tangkap? Ya Tuhan. Kembali untuk tendangan es. Kita sekarang seimbang. Giliranku. Dan sementara kami menuju ke rumah sakit, Tanner terbang jauh-jauh ke India untuk bertemu dengan orang terakhir yang berbakat. Satu orang terakhir aku bertemu. Halo? Kembar Siam. Iya, sebenarnya dua individu. Mereka Sona dan Mona. Mereka adalah kembar Siam, jadi mereka secara harfiah dilahirkan melekat di pinggul. Mereka memiliki dua hati, dua pasang tangan, tapi hanya dua kaki. Aku tidak percaya bahwa aku memiliki kembar Siam. Kami adalah si kembar yang lain. Benar, biar kupanggil mereka. Iya. Hei, Kau tidak berada di India. Kami ingin bertemu denganmu. kami sebenarnya sedang merekam video sekarang, tapi kami juga ingin sekali bertemu dengan kalian. Jadi inilah yang kami lakukan. Jika video ini mendapat 500 juta suka, kami akan terbang ke India dan menghabiskan waktu selama 24 jam bersama kalian. Dengan begitu semua orang tahu seperti apa hidup kalian sebagai kembar Siam. Baiklah, sampai jumpa lagi. Baiklah, kalian lebih baik klik tombol suka dan berlangganan jika kalian tidak ingin ketinggalan video. Subscribe.